Swastiastu. Mayi sarvani karmani sanyasyadyatma cetasa nirasir nirmamo bhutva yudyasva vigata jwara. Mayi sarvani karmani sanyasyadyatma cetasa nirarsir nirmamo bhutva yudyasva vigata jwara. Mayi sarvani karmani sanyasyadyatma cetasa nirasir nirmamo bhutva yudyasva vigata jwara. Artinya, O Arjuna, karena itu dengan menyerahkan segala pekerjaanmu kepadaku, dengan pengetahuan sepenuhnya tentangku, bebas dari keinginan untuk keuntungan, tanpa tuntutan hak milik, dan bebas dari sifat malas, bertempurlah. Para sahabat yang saya muliakan, Bhagavad Gita adalah percakapan antara Arjuna dan Sri Krishna. Karena itu, kata aku dan ku dalam sloka-sloka Bhagavad Gita menunjuk pada Sri Krishna. Dalam sloka ini, Sri Krishna memberi petunjuk agar setiap orang melaksanakan tugas kewajibannya dan menyerahkan segalanya pada Sri Krishna. Karena pada prinsipnya, setiap makhluk hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan, pada Sri Krishna. Kata sanyasya berarti meninggalkan. Apa yang harus ditinggalkan? Sri Krishna menjelaskan kepada Arjuna untuk meninggalkan semua tindakan untuk dirinya sendiri, dan sebaliknya untuk mendedikasikan semua tindakannya sebagai yajna, korban suci kepada Sri Krishna dan bertempur. Engkau tidak punya hak milik, nirmama. Karena itu serahkan kepadaku, Mayi, kata Sri Krishna. Dengan menyerahkan segalanya kepada Sri Krishna sebagai korban suci, persembahan atau ibadah kepadanya akan membawa orang tersebut menuju jalan pembebasan. Sebagai contoh, seorang kasir barangkali menghitung uang sebanyak bermiliar-miliar rupiah untuk majikannya. Tetapi dia tidak menuntut 1 rupiah pun untuk dirinya. Begitu pula, orang harus menginsafi bahwa tiada sesuatu pun di dunia ini yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi, melainkan segala sesuatu adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Sri Krishna. Yeme matam idam nityam anutistanti manawa sadawanto nasuyanto musyante tepi karmabi yeme matam idam nityam anutistanti manawa sradawanto nasuyanto
musyante tepi karmabi. Artinya, orang yang melakukan tugas-tugas kewajibannya menurut perintah-perintahku dan mengikuti ajaran ini dengan setia, bebas dari rasa iri, dibebaskan dari ikatan-ikatan karma. Para sahabat yang saya hormati, perintah dari Sri Krishna dalam Bhagavad Gita adalah mutlak dan benar untuk selamanya. Hendaknya orang yakin dengan teguh terhadap perintah-perintah tersebut, tanpa merasa iri kepada Sri Krishna. Ada banyak filosof yang mengarang tafsiran tentang Bhagavad Gita, tetapi tidak percaya kepada Sri Krishna. Mereka tidak akan pernah mencapai pembebasan dari ikatan karma. Memang hak prerogatif kita sebagai manusia adalah mengetahui kebenaran dan kemudian mengubah hidup kita sesuai dengan kebenaran itu. Karena itu, Sri Krishna menjelaskan dalam sloka ini bahwa orang yang setia mengikuti ajaran-ajaranku ini dan tidak iri kepadaku, maka orang tersebut akan terbebas dari belenggu karma. Lalu bagaimana kalau ada orang yang iri dan menghina Sri Krishna? Yetu etat abhyasuyanto nanu tistanti mematam sarvagyana vimudamstan vidhinastan acetasa. Yetu etad abhyasuyanto nanu tistanti mematam sarvagyana vimudamstan vidhinastan acetasa. Yetu etad abhyasuyanto nanu tistanti mematam sarvagyana vimudamstan vidhinastan acetasa. Artinya, tetapi orang yang tidak mengikuti ajaran ini secara teratur karena rasa iri dianggap kehilangan segala pengetahuan, dijadikan bodoh dan dihancurkan dalam usahanya untuk mencari kesempurnaan. Para sahabat yang budiman, sloka ini menjelaskan bagaimana dampak bagi orang-orang yang tidak mengikuti ajaran dan petunjuk Sri Krishna, dan bagi orang yang iri terhadap Sri Krishna. Dengan tegas dikatakan bahwa orang tersebut akan kehilangan pengetahuan, diliputi kebodohan, avidya, dan dihancurkan usahanya untuk mencapai kesempurnaan. Memang kecerdasan kita terbatas dan memiliki ketidaksempurnaan yang tak terhitung banyaknya, sehingga kita tidak selalu dapat memahami keagungan ajaran-ajaran Bhagavad Gita, mau menerima dan menghargai manfaatnya. Saran yang sangat baik diberikan oleh para acarya, para guru spiritual,
Kalau kita tidak atau belum mampu memahami ajaran Bhagavad Gita dengan intelek, kecerdasan yang kita miliki, maka serahkan saja intelek, kecerdasan kita kepada Sri Krishna dan terus melakukan sadhana. Sadhana atau latihan rohani yang kita lakukan setiap hari harus dikuatkan dengan serada atau keyakinan. Memiliki serada atau keyakinan berarti dengan sungguh-sungguh mencerna bagian-bagian yang dapat dipahami dari Bhagavad Gita dan juga menerima bagian-bagian yang sulit atau belum dapat dipahami. Dengan harapan bahwa bagian-bagian yang belum dapat dipahami kedepannya dapat kita pahami dengan sadhana atau latihan yang kita lakukan setiap saat. Namun karena kesombongan kita mengabaikan hal ini, sehingga apapun yang belum dapat kita pahami dari Bhagavad Gita, kita tolak sebagai sesuatu yang tidak benar. Akibatnya, kita pun akan kehilangan segala pengetahuan dan tetap dalam kebodohan, avidya. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, 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 Rahayu.